wabarakatuh. Saya Ahmad Yazid Bastami dari kelas 10E ingin kultum yang berjudul Indahnya Adab Kepada Orang Tua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, iman, Islam dan kesehatan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini, mari kita renungkan bersama tentang adab kepada orang tua, sebuah kewajiban yang sering kita anggap sepele, padahal kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kedudukan orang tua dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Imma yablugha indaqal kibra ahaduhumma aw killahuma fala taqul lahuma uffin wala tanharhum wa qul lahum qawlan karim. Shadaqallahul azim. Yang berarti dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu. Ayat ini menunjukkan bahwa perintah berbakti kepada orang tua diletakkan tepat setelah perintah tauhid ini, menandakan betapa mulianya kedudukan orang tua dalam Islam, terutama ibu yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, melahirkan dengan penuh perjuangan, dan menyusui dengan penuh kasih sayang. Sedangkan ayah bekerja keras untuk mencari nafkah tanpa mengenal merasa lelah demi kebahagiaan orang tua. 2. Contoh adab kepada orang tua. Hadirin yang berbahagia, adab kepada orang tua bukan hanya soal memberi uang atau hadiah, tetapi juga terlihat dari sifat dan tutur kata kita sehari-hari. Di antaranya, 1. Berkata dengan lemah lembut, tidak membentak, apalagi menghardik. 2. Tidak berkata kasar, bahkan mengucapkan pun dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 3. Mendengarkan nasihat orang tua meskipun terkadang terasa berat. 4. Membantu pekerjaan mereka dengan penuh keikhlasan. Yang kelima, mendoakan mereka baik saat masih hidup maupun ketika telah wafat. Rasulullah SAW bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah pun tergantung pada murka orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi. 3. Akibat durhaka kepada orang tua. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jika berbakti kepada orang tua mendatangkan pahala yang besar, maka durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar. Orang yang durhaka akan sempit rezekinya, tidak tenang hidupnya, dan sulit meraih keberkahan. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa orang tua yang menyakiti orang tuanya hidupnya penuh penyesalan. Namun, penyesalan itu sering datang ketika orang tua sudah tiada. Yang keempat, pentingnya berbakti selagi masih ada kesempatan. Hadirin sekalian, jika hari ini orang tua kita masih hidup, jangan tunda untuk berbakti. Jangan tunda jika orang tua menolong. Jangan menunggu sukses dulu untuk membaikkan mereka. Satu senyuman adalah satu bantuan kecil untuk mereka. Satu doa dari anak yang soleh bisa menjadi hadiah terindah bagi orang tua. Jika orang tua kita telah meninggal dunia, masih adakah jalan untuk berbakti? Yaitu dengan mendoakan mereka setiap saat, atau mendoakan mereka setiap kita sholat, melanjutkan kebaikan yang dulu mereka lakukan, menjaga silaturahmi dengan keluarga dan sahabat mereka, dan
menjaga nama baik mereka juga. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita jadikan bakti kepada orang tua sebagai jalan menuju surga. Jangan sampai kita menjadi anak yang menyesal di akhir hayat karena telah menyia-nyiakan kesempatan berbakti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang soleh dan soleha yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, baik ketika mereka masih hidup maupun ketika setelah wafat. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan orang tua-tuaku. Ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Sekian dari saya Ahmad Zaid Bastami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.